Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu dan bersama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Allah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tetapi sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, kami mohon pimpinan daripada-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama dapat tertanam baik dalam hati kami dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, bersabdalah, karena kami telah siap membaca firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, berdasarkan renungan harian Toraja, bacaan kita hari ini terambil dari Ester pasal 4, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Ester pasal 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakainya kepada Mordekai dan supaya ditinggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan disusun untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hata, diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi.
Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Tema kita pada pagi yang indah ini yaitu berani karena Allah. Berani karena Allah. Sering dalam hidup kita banyak kita menghadapi masalah-masalah. Ketakutan-ketakutan menghampiri hidup kita. Ketakutan tersebut menghantui kita dan muncul keraguan untuk bertindak melakukan segala sesuatu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, jika kita melihat bacaan kita, Ester yang awalnya takut dan gentar saat Mordekai memintanya untuk menghadap raja supaya dapat menyelamatkan bangsa Israel dari bencana yang dirancangkan Haman. Karena memang tindakan menghadap raja tanpa undangan adalah taruhannya nyawa. Namun Mordekai, pamannya itu, mengingatkan Ester bahwa Allah mampu melepaskan bangsa Yahudi tanpa bantuan Ester. Tetapi karena penolakan Ester, bisa saja justru ia yang hendak, atau justru ia yang tidak selamat. Akhirnya Ester pun bersedia mengambil resiko. Namun sebelumnya ia meminta kepada seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa baginya. Ini adalah sebuah teladan tentang sikap berani karena mengandalkan Tuhan. Dengan sepenuhnya Ester menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ia adalah seorang wanita, dan mungkin itu tidak mudah dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Tetapi sikap Ester bukan sikap pemberani yang nekat tanpa perhitungan. Tetapi Ester berani karena ia mengandalkan Tuhan, Allah yang berkuasa dalam hidup ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada hari yang ketiga setelah mereka berpuasa, sebuah bukti yang menakjubkan terjadi. Dikatakan dalam Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Raja dengan ramah menerima Ester, dan singkat cerita Ester berhasil memohon kepada raja
Ahasiweros agar bangsanya tidak dimusnahkan, dan bahkan ia juga berhasil membongkar rencana jahat Haman. Hingga akhirnya justru Hamanlah yang dihukum gantung oleh raja. Bapak ibu serta saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, terkadang juga dalam hidup kita takut mengambil sebuah keputusan. Dalam hidup ini ada beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu baik, benar, dan tepat. Yang pertama, apakah itu baik untuk kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah itu dapat menjadi berkat? Yang kedua, apakah hal yang saya lakukan, apakah hal yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Allah? Atau sebaliknya, malah menjadi amarah? Atau sebaliknya, malah menjadi kutuk bagi orang lain dan mendatangkan murka Allah? Kemudian yang terakhir, tepat. Memang setiap keputusan yang kita ambil memiliki setiap resiko. Ketepatan membutuhkan hikmat Allah. Ester mengandalkan Allah. Dengan dipenuhi hikmat Allah, kita dapat menemukan segala rencana Allah dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari menjalani hidup ini. Kita percaya bahwa Allah menolong kita dalam segala pergumulan kita. Kita jangan takut dalam mengambil sebuah keputusan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk segala kasih dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang kami baca, kami renungkan bersama. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi yang indah, yang terus menguatkan kami dalam menjalani proses hidup ini. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka semua, melalui orang-orang yang ada di sekitar, para kerabat, tetangga-tetangga. Kami percaya ya Allah, Engkau terus memberikan penghiburan yang sejati melalui Roh Kudus-Mu yang tercurah kepada mereka yang berduka. Terima kasih Allah. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Engkau mengetahui pergumulan mereka. Engkau mengetahui setiap masalah dari kesehatan mereka, baik yang sakit karena COVID ataupun yang sakit lainnya. Kami percaya Engkau berdaulat atas semua segala jenis penyakit. Tuhan, kuatkan mereka. Mampukan mereka dalam menjalani proses-proses pemulihan, sehingga melalui para medis, obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan keluarga yang senantiasa mendampingi, kami percaya kelak dapat memperoleh kesembuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapa dan Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi. Tuhan berkati semua dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan usaha-usaha lainnya. Tuhan berkati juga dalam masa-masa pertumbuhan anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan jemaat Tuhan semua. Terima kasih ya Allah, Engkau sumber hikmat dan pertolongan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu
Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka semua dalam segala keterbatasan mereka. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan bersama dengan Tuhan mereka dapat berjalan dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang miskin, kelaparan, dilanda bencana alam, konflik di berbagai daerah. Kami percaya ya Tuhan, Kau terus bersama-sama dengan mereka semua, menolong mereka, memampukan mereka, bahkan menguatkan mereka semua. Terima kasih Allah, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan dalam memimpin negara tercinta kami ini. Kami percaya Kau terus bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam mensejahterakan rakyat itu terus nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, mohon bimbingan penyertaan Tuhan. Dalam hidup kami tak mampu berjalan sendiri. Kami mohon topangan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan yang datang bermohon. Di dalam Kristus Yesus bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion saya kembali menyapa Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.